Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah Masjid Syuhada rahimahullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan hadir di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita tentang tarjih. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang wudu, insyaallah hari ini kita lanjutkan babul ghusl, bab tentang mandi. Kita berharap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini insyaallah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam beberapa derajat. Mudah-mudahan kehadiran kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mandi itu merupakan salah satu perbuatan yang sudah biasa kita lakukan. Insyaallah kita setiap hari sudah biasa mandi, bahkan dianjurkan oleh kesehatan minimal mandi itu 2 kali atau 3 kali. Ya biasa 2 kali, kadang 3 kali. Tapi yang kita bahas di sini adalah mandi yang ada kaitannya dengan keabsahan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab tarjih ini sangat mudah dipahami Bapak Ibu, karena memang kalimatnya simpel saja, nanti diperkuat dengan hadis-hadis yang ada di belakangnya. Jadi kalau kita baca babul ghusl, bab mandi, idza ajnabta bi khurujil maniyyi, kalau kita artikan apabila kamu berjinabat atau mandi janabah
yang bahasa kita itu janabah atau jinabat, dikarenakan mengeluarkan air mani. Ini sudah biasa Pak, mani ini. Kemudian yang kedua, awil tiqa'il khitanaini, atau bertemunya kedua persunatan. Ini bahasanya ahli hadis ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang menyebabkan kita mandi tadi yang pertama karena keluarnya air mani. Yang kedua, awil tiqa'il khitanaini, atau bertemunya kedua persunatan. Jadi kalau kita bicara persunatan berarti laki-laki dan perempuan juga kadang disunat itu. Jadi kalau ketemu saja Bapak Ibu walaupun tidak ngapa-ngapain, ya senggolan saja, dua persunatan itu maka mewajibkan kita mandi janabah. Kemudian au aradta hudurul jumu'ati, atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat. Jadi kita biasa Bapak Ibu kalau mau sholat Jumat disunahkan untuk mandi seperti mandi jinabah. Kemudian selanjutnya au naqaiti minal haidhi, atau kamu baru lepas dari haid. Jadi kalau berhenti dari haid, saya kira kita tidak perlu penjelasan. Haid itu biasa keluar darah pada wanita pada waktu-waktu yang tertentu, dan kita insya Allah paham semua itu. Awin nifaki, atau nifas. Nah, nifas itu biasanya habis wiladah kan, nifas sudah itu selesai. Maka kata Rasulullah, fal taghtasil wabda bi ghusli yadaika. Jadi kalau kita ingin memulai mandi jinabat tadi, fal taghtasil wabda bi ghusli yadaika, maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh. Faghtasil wabda bi ghusli yadaika, kedua tanganmu. Jadi kita dianjurkan sebelum kita mandi janabah, dianjurkan kita mencuci tangan kita, dua-duanya kita cuci dengan bersih. Kemudian muhlison niyataka lillah, kemudian berniat karena Allah dengan ikhlas. Kalau dipraktekkan bisa juga dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam hati niat saya mau mandi jinabah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sering juga orang mengatakan mandi besar. Jadi habis cuci tangan, setelah itu kita dianjurkan berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat ini didasari dengan salah satu hadis, kata Rasulullah, wali hadisin innamal a'malu binniyah, sesungguhnya semua pekerjaan itu dengan niat. Artinya sah tidaknya kita mandi itu bergantung kepada niatnya. Nah, begitu. Jadi niatnya, niat mandi besar atau mandi janabah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summaghsil farjaka bisimalika watlukha fil ardi aw ma yakumu maqamaha. Kemudian summaghsil farjaha bisimalika, lalu basuhlah, cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu. Saya kira jelas Pak ya. Kita membasuh diperintahkan kemaluan kita yang pertama. Jadi setelah niat tadi kita basuh kemaluan kita dengan tangan kiri.
Karena perintahnya Nabi itu dengan tangan kirimu. Dan gosoklah tanganmu pada tanah, atau yang sejenisnya mungkin sekarang penggantinya sabun. Kalau zaman dulu tuh Pak tidak ada sabun, jadi kalau kita bersuci, kita dulu juga ingat betul masih kecil mandi di sungai, paling-paling kita bawa batu atau bawa tanah, itu biasa sudah itu. Jadi kalau orang yang usianya sekarang sudah di atas 50 tahun, itu zaman-zaman kita masih susah itu. Nah di sini disebutkan kalau kita tidak mau tanah sekarang bisa diganti dengan alat-alat pembersih lain, misalnya deterjen atau sabun. Tujuannya apa? Untuk membersihkan farjika tadi, kemaluan kita tadi itu. Jadi kita dianjurkan Bapak Ibu mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri. Jangan sampai terbalik-balik ini. Tempoh hari ada di kampus bilang, bagaimana Pak kalau kita sudah biasa dengan tangan kanan? Dimulai sekarang dengan tangan kiri, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dicuci kemaluannya, summa tawaddo kama taqaddama summa khudil ma'a wadkhil asabi'aka fi usulis sa'ri bi syai'im minat tibi. Lalu berwudulah sebagaimana yang tersebut di atas kemarin. Jadi cara wudu sudah kita sampaikan kemarin, kita dianjurkan berwudu. Setelah berwudu, kemudian kita disuruh ambil air dan memasukkan jari-jari kita ke pokok-pokok rambut dan sedikit diberi wewangian. Nah, kita menilai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mendukungnya di sini. Wali hadisin Maimunata ing tasakhaini summa afragha ala farjihi wa ghasala bi shimalihi summa daraba bihal ard wa fi riwayatin famasahahuma biturab. Kemudian wali hadisin Aisyah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati da'a bi syai'in nahwal khilali fa akhadha bi kafihi bada'a bi sikki ra'sihi summal isra summa akhadha bi kafaihi faqala bihima ala ra'sihi. Kharaja Saikhun Imam Saikhun. Kita artikan, lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu an, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi karena janabah, beliau minta suatu wadah atau mungkin sekarang tuh ember, jadi Rasul minta sama Aisyah wadah ember, lalu mengambil air dengan telapak tangannya dan memulai dari sisi kepalanya yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri, lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya, maka ia membasuh kepalanya dengan keduanya. Jadi ini kaitannya dengan tempat Bapak Ibu. Jadi kita bukan mengabaikan mustakmal, tapi Rasul menyontohkan. Jadi dalam riwayat yang sangat sahih ini, Imam 5 mengatakan, jadi Nabi SAW di saat mandi janabah, ini kata Aisyah ini, beliau minta tempat, ya kalau sekarang mungkin ember lah, kalau zaman dulu kayaknya belum ada ember, tapi tempat-tempat dari daun-daun kurma itu, kita juga nggak tahu bentuknya, tapi di sini dikatakan ina awadah. Nah, kalau sekarang ya sejenis ember lah. Jadi Nabi itu ember diisi air, langsung Nabi itu mengambil air itu dari tangannya saja, tidak ada gayungnya. Nah, ini kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau ada yang berpendapat masalah mustakmal, ya
Kita di sini tidak membicarakan itu. Jadi Nabi langsung ngambil air itu dari ember itu dengan tangannya, dengan telapak tangannya memulai mengusap kepalanya di sebelah kanan, kemudian mengambil lagi sebelah kiri, mengambil lagi dengan telapak tangannya seluruh kepalanya, maka membasuhlah dengan kedua tangannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa an Aisyata anna absa'a sa'altin Nabi sallallahu alaihi wasallam an huslil mahidi faqala ta'khud ikhdakunna ma'aha mirtaha fataharru fatuhsinut tahura summa tasubbu ala ra'siha fatatluquhu talkan sadida hatta tabluwa suhuna ra'siha summa tasubbu alaihal ma'a summa ta'khudu furadata mumassakahu tutahhiru biha li hadisin rawahul Muslim. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Asma menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tahu Pak, Asma ini siapa? Nah, ternyata di dalam beberapa riwayat Asma ini adalah putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang selalu menemani ayahnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mempersiapkan perbekalan di saat Abu Bakar dan Rasulullah ini mau menaiki ke Gua Sur, ceritanya begitu. Jadi kita harus tahu, jadi Asma ini tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandinya orang yang sedang haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ambillah seorang dari kamu sekalian akan air dan daun bidara. Jadi diperintahkan oleh Nabi, Asma ini suruh ambil air dan daun bidara. Bapak Ibu, daun bidara ini sekarang sudah langka, tapi kalau kita mandikan jenazah itu sudah ada berbentuk serbuk daun bidara itu yang sering kita jadikan mandi. Kalau mandi yang ketiga itu air bidara itu, saya juga belum pernah lihat persis, kemarin lihat sudah lupa kayak apa daun bidara. Yang jelas daun bidara ini dalam beberapa fikih yang populer zaman Nabi dipakai untuk penambah pembersih dalam membasuh tubuh. Nah, maka hadis dari Aisyah ini, Asma akan menanyakan kepada Rasulullah tentang mandinya orang haid. Maka Nabi menjawab, ambillah dari kamu air dan daun bidara, lalu mandilah dengan baik-baik, curahkan atas kepalanya dan gosokkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi memerintahkan pada Asma disuruh mencurahkan di kepalanya, kemudian digosok-gosokkan. Jadi tadi di depan sudah, artinya jari-jari kita tuh masuk di rambut, sela-sela rambut itu, supaya kena betul kepalanya itu. Jadi jangan sampai kita yang mandi janabah tidak menggosok-gosok, khususnya yang rambutnya panjang, tangan kita harus masuk itu. Nah, kalau rambutnya pendek ya enak saja, langsung digusur aja, diusap sekali. Ini kisahnya Asma ini masih berlanjut ini. Curahkan air di atas kepalanya dan gosok dengan sebaik-baiknya sehingga sampai ke dasar kepalanya. Jadi dasar kepala itu yang di bawah rambut. Jadi yang diperintahkan itu kepalanya, karena di atas kepala itu ada rambut, maka digosok-gosoknya agar sampai ke dasar kepalanya itu. Lalu curahkan air lagi dari atasnya. Jadi setelah digosok-gosok, diperintahkan Nabi Asma ini untuk mencurahkan lagi air dari atasnya setelah digosok-gosok itu. Kemudian disuruh ambil sepotong kapas, atau mungkin sekarang tuh kain lah, diberi minyak kasturi, lalu diusapkanlah dengan kain itu pada kepalanya,
sehingga berbau agak harum, namanya minyak kasturi Pak. Kayaknya di sini ada minyak kasturi. Nah, harum. Nah, bisa kalau mandi janabah pakai minyak kasturi Pak untuk mengharumkan rambut kita itu. Nah, itu dalam riwayat begitu. Jadi saya kira nggak ada yang sulit Bapak Ibu, hanya ngasih air kemudian di tangannya digosok-gosokkan ke dalam rambut kita. Setelah itu Nabi mereka suruh nyiram lagi dengan air yang campur bidara tadi. Dan yang ketiga diperintahkan Nabi kapas atau kain diberi minyak kasturi, lalu disuruh ngusap-ngusapkan di kepala kita ini. Nah, makanya biasanya kalau orang habis mandi janabah itu pasti rambutnya harum kalau pakai kasturi. Nah, sekarang masalahnya banyak diganti sampo baunya macam-macam itu. Nah, kalau bisa kita kembali cari minyak kasturi. Mudahan aja di Grogot ini ada minyak kasturi yang asli itu, jadi enak dipakai itu. Kemudian hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, padahal dia sedang haid, beliau bilang, lepaskanlah rambutmu dan mandilah. Maksudnya rambut yang sudah digosok tadi sudah suruh ninggalkan karena sudah dianggap kepalanya sudah basah semua, langsung disuruh mandi, dimulai dari sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu, kita bukan Anda mandi jenazah saja, kita mandi juga disunahkan dimulai dari sebelah kanan. Kalau kita masih pakai gayung enak itu Pak. Nah, kalau kita sudah pakai shower enak aja, tinggal ngucurkan gini aja badan kita. Sebelah kanan baru sebelah kiri. Itu ternyata saya tanya dari dunia kesehatan juga luar biasa Bapak Ibu. Kenapa harus sebelah kanan dulu? Rasulullah sangat tahu karena tubuh kita di sebelah kanan ini kalau dirangsang dengan air yang dingin, insya Allah akan terasa sampai kepala, ditambah dengan sebelah kiri terasa sekali itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan dalam penjelasan ini. Ba'da nakdhihi, kata Rasulullah, wabda bi sakil aiman summa frigil ma'a ala ra'sika salasan summa afdil ma'a ala sairi jasadika. Dan mulailah pada yang kanan, lalu tuangkanlah air di atas kepalamu 3 kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya, serta gosok-gosoklah, kemudian basuhlah, cucilah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, ini penjelasan yang terakhir. Jadi tadi kita ulangi, tadi kan pertama rambut kita sudah lepas tadi, kemudian di penjelasan berikutnya kita disuruh memulai dari sebelah kanan, sebelah kiri, baru kepala kita sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita mencuci kedua kaki kita, mendahulukan kaki yang kanan daripada kaki yang kiri. Maka dengan demikian selesailah kita melaksanakan mandi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kita tambahkan dalam penjelasan putusan tarjih ini supaya kita tidak terlalu sulit, mungkin kita bikin kesimpulan. Jadi mandi janabah itu yang pertama tadi kita awali dengan mencuci tangan-tangan kita. Nah, mencuci itu ya seperti zaman Covid lah, mencuci sini sela-selanya, kemudian sini selanya. Setelah itu kita disuruh mencuci kemaluan kita dengan tangan kiri kita, tangan kanan kalau pakai gayung, tangan kanan yang ambil airnya, tangan kiri kita yang menggosok-gosok kemaluan kita. Kemudian di sela itu
kita dianjurkan tangan kita gosok-gosokkan dengan tanah atau benda sejenisnya. Kalau sekarang mungkin sabun, ya kita pakai sabun. Setelah itu kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mandi jinabat atau janabah. Artinya bahasa ini Pak, ada jinabat, ada janabah, ada mandi besar. Karena kalau mengikuti niat-niat yang disebutkan oleh beberapa ulama itu namanya mandi besar juga itu. Kalau wudu kan hadas kecil, kalau mandi janabah namanya hadas besar. Jadi itu aja bedanya. Kemudian setelah itu kita cuci kepala kita kasih air kepala kita gosok-gosokkan tadi sampai merata. Kemudian setelah itu bagus, sangat dianjurkan kita pakai minyak kasturi, ditaruh di kapas atau di kain, kemudian digosok-gosokkan di kepala. Habis itu kita cuci tubuh kita siram sebelah kanan dulu, bisa 3 kali dulu, baru sebelah kiri juga 3 kali, baru kepala 3 kali. Bisa juga kanan dulu, kiri dulu, kepala diulang sampai 3 kali. Maka dengan demikian selesailah praktek atau cara mandi janabah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada tambahan Bapak Ibu, di saat sebelum kita mandi janabah kita harus memperhatikan tubuh kita ini. Ada kadang tangan pakai kotek yang becat itu Pak, itu harus dibersihkan dulu. Karena itu tidak akan bisa meresap air itu. Maka harus dibersihkan dulu kotek-kotek yang sejenis cat. Nah, itu kan banyak macamnya itu. Kemudian yang kedua, termasuk juga jenis tato yang permanen. Kalau bisa harus dihilangkan dulu itu. Karena itu bisa menghambat masuknya air itu. Atau bukan di kuku tangan kita, kadang Bapak Ibu kita habis misalnya kerja bakti ngecat, terus tangan kita ada catnya, pas kita mau mandi janabah, maka usahakan cat yang ada di tangan kita itu harus bersih. Termasuk kaki kita, kadang baru ada orang aspal, kita jalan pakai sandal kita kecil, maka tumitnya banyak aspalnya penuh. Mohon untuk dibersihkan dulu. Kita berkeyakinan mudahan dengan dibersihkan itu air bisa masuk meresap ke dalam tubuh kita sehingga mandi kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mandi ini sangat menentukan sekali Bapak Ibu. Kalau mandi kita tidak sah, ya otomatislah wudunya juga tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Oleh karenanya mandi ini mari kita jadikan prioritas. Kalau tempo hari kita sudah menyampaikan alat-alat yang digunakan untuk bersuci, salah satunya mandi adalah air yang suci dari beberapa sumber-sumber yang di pertemuan pertama sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita tidak menjumpai air sedangkan kita harus mandi janabah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini sudah kena hujan. Kemarin itu ada informasi tidak hujan sampai 3 bulan itu. Andai kata tidak ada air cuma sedikit saja untuk masak, untuk minum, maka kita bertayamum, termasuk mandi besar tadi itu. Jadi tayamum itu untuk wudu, untuk mandi besar. Dan caranya sederhana sekali Bapak Ibu. Karena tayamum itu yang diminta hanya summam sahat. Jadi setelah bismillahirrahmanirrahim, summam sahat bihima wajhaka wa kaffaika. Jadi tayamum itu kita berniat baca bismillahirrahmanirrahim, cukup kita usap muka kita dan kedua tangan kita.
Jadi kalau tempo hari pernah kita praktekkan, misalnya kita bertayamum Bapak Ibu, kita ini kadang teman-teman itu ada yang memahami tayamum itu, atau saking jarangnya belajar atau saking jarangnya dipraktekkan sampai dia lupa menjelaskan di depan orang banyak itu. Bertayamum mukanya, tangannya, sampai kakinya itu. Masya Allah saya bilang. Begitu kita tanya, lupa Pak, tidak pernah dipraktekkan. Makanya walaupun kita jarang mempraktekkan, minimal kita memahami Bapak Ibu. Kalau kita praktekkan, yang Bapak Ibu yang sudah biasa naik haji umroh itu ada panduan resmi dari Kementerian Agama. Jadi kalau kita di pesawat, ini ngambil yang di pesawat aja, atau kita di bus dari Banjarmasin ke Samarinda, males turun, tidak apa-apa, tayamum aja. Pakai jok saja, misalnya ini joknya pesawat atau tempat duduk kan, kita tinggal tempelkan aja Pak. Kan tayamum itu ada dua versi, ada yang begini aja Pak. Amin. Siapkan mukanya, langsung kedua tangannya. Versi yang kedua, nah ini ada versi ini. Nah, ada istilah ditiup dulu. Kenapa ditiup Bapak Ibu? Kalau orang dulu kan nggak naik pesawat langsung kena tanah kan? Nah, tanah kan? Siapa tahu ada pasirnya yang kasar-kasar kan mau diusapkan di muka kan ya? Makanya ditiup dulu kan? Itu penjelasan di kitab fikih itu. Baru diusapkan mukanya. Nah, sekali aja. Cukup. Nah, diketok lagi gini. Mengambil lagi di tempat yang berbeda. Tadi kan di sini. Harus kan di tempat yang berbeda. Nah. Kemudian tangan ini Bapak Ibu dibelah menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ini fungsinya juga sama. Ada fungsinya sendiri. Kalau jari-jari ini untuk di bawah telapak tangan kita ini. Nah, jadi prakteknya gini Pak. Bawa terus sampai siku. Nah, yang di telapak ini, yang di depannya siku sini maju. Nah, yang ibu jari ketemu dengan punggungnya jari kiri. Nah, jadi kita ulangi, yang sebelah kiri, sebelah sini, ini untuk di bawah ini, yang sebelah sini, ini untuk di depannya. Nah, yang ibu jari ini untuk di punggungnya ibu jari. Jadi kalau kita biasain aja, set ini kan, tembus ya, sudah cukup 1 kali saja. Jadi tayamum ini sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah bisa paham betul dan bisa mempraktekkan dengan tidak merasa takut kalau salah. Jadi kita simpulkan, tayamum ini pengganti wudhu, pengganti mandi janabah. Yang dibasuh hanya, yang diusap hanya mukanya dan kedua tangannya saja. Dan dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati berniat mau tayamum. Praktek tadi diusapkan, ada 2 versi. Silakan Bapak Ibu mau pakai yang mana, karena dalam buku panduan yang resmi dari Kementerian Agama kita baca seperti itu. Dan ditarjih juga sama. Jangan sampai nanti ada yang tayamum melebihi dari 2 yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayamum ini kelebihannya Bapak Ibu hanya dipakai 1 kali sholat saja. Jadi kalau kita misalnya ini musim kemarau panjang, tidak ada air. Jadi kalau kita mau misalnya di rumah saja sama itu, mau sholat maghrib tayamum, nanti isya lagi ya tayamum lagi, karena hanya dipakai untuk 1 kali waktu sholat. Nah, kalau jinabah, masa jinabah bolak-balik kan sekali aja, tidak mungkin jinabah bolak-balik kan jinabah tadi ada sebabnya kan. Nah, kemudian yang kedua, tayamum ini bisa batal, bukan hanya karena kantut saja, tapi karena misalnya kita mau sholat isya ini kan, kita udah tayamum, udah siap ini. Begitu adzan dikumandangkan, hujan turun lebat, maka tayamum kita batal, harus diganti dengan wudu. Jadi jangan pura-pura tidak tahu, wah saya sudah tayamum tuh, tidak bisa. Kalau ada hujan turun sebelum kita sholat, batal secara hukum, maka kita harus wudu.
Jangan takut bilangnya Pak, kalau lama ada hujan terus ada hujan tuh banyak penyakitnya. Ada usah percaya penyakit, semua penyakit itu ada di mana-mana. Tapi ini perintah Allah, perintah Rasulullah, begitu ada hujan turun, tayamum batal secara hukum, harus diganti dengan wudu. Nah, itu yang sangat penting. Kemudian sebagai penutup Bapak Ibu, kita juga harus tahu betul, karena kita sering ada teman yang salah pengertian, yang namanya debu itu ya kita kenal-kenal dikit lah ilmu kimia itu. Debu itu ternyata sepanjang ada udara kering bertebaran itu selalu ada debu Pak. Makanya kenapa bagi orang yang suka batuk pakai masker itu salah satunya karena supaya hidung kita itu tidak masuk debunya, karena udara kering itu ada debunya itu. Makanya kita meyakini pakai misalnya dinding ini di masjid ini bisa, di jok pesawat bisa, di bis bisa, di kereta api juga bisa. Kalau kebetulan kita di kebun di tengah-tengah hutan ya tanah saja langsung. Asal nanti jangan naik pesawat bawa tanah lagi satu kresek satu orang. Saya kan pernah pengalaman itu Pak. Ada teman di sebelah saya bawa tanah satu kresek. Nah kalau penumpang 600 bawa satu kresek nambah 600 kilo itu. Wah, beban pesawat tambah berat lagi itu. Jadi ini Bapak Ibu gunanya kita majelis-majelis ilmu ini menambah wawasan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah faham insya Allah akan lebih faham lagi. Bagi kita yang belum pernah mendengarkan mudah-mudahan menjadi ilmu baru, petunjuk bagi kita untuk lebih mantap lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ada air atau tidak ada air tetap mandi jinabah, wudu bisa kita laksanakan dan sholat tetap bisa dikerjakan. Demikian karena waktu kita sudah masuk Isya. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita hari ini dan mari kita akhiri sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.